Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Zero Trust Security Model pada Infrastruktur Cloud Public, yaitu dengan anggota kelompok dengan Tiara Misha Akmal 2023-31049 dan saya sendiri Putri Wulandari 2023-31131 dan Deborah Simbola dengan 2023-31299. Agenda pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang masalah, ada konsep zero trust, lalu ada prinsip inti zero trust, lalu ada arsitektur dan komponen, lalu ada implementasi di cloud public, lalu ada studi kasus dan manfaat, serta yang terakhir ada tantangan dan kesimpulan. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu model keamanan perimeter tradisional, yang dimana selama puluhan tahun, keamanan jaringan mengandalkan konsep castle and moat. Siapapun yang berada dalam jaringan internal dianggap dapat dipercaya, sementara ancaman hanya diasumsikan datang dari luar. Pada infrastruktur cloud public, batas lokasi pelayanan aman atau tidak lagi berlaku. Itu ada perimeter hilang, yang dimana tidak ada lagi batas jaringan yang jelas pada lingkungan multi-cloud dan hybrid. Lalu juga ada ancaman internal, akun yang sudah terverifikasi tetap bisa disalahgunakan oleh pihak dalam atau atau kredensial bocor. Lalu selanjutnya ada akses jarak jauh, karyawan, mitra, dan perangkat IoT mengakses sumber daya dari mana saja, kapan saja. Lalu pergerakan lateral, begitu penyerang masuk, mereka bisa berpindah bebas antar sistem dalam jaringan. Apa itu Zero Trust? Itu ada parameter yang dimana ada percaya penuh pada siapapun di dalam jaringan, lalu ada verifikasi hanya sekali saat login awal, lalu ada keamanan berbasis lokasi atau perimeter jaringan, dan juga yang terakhir ada rentan terhadap pergerakan lateral. Lalu ada model zero trust, yang dimana yang pertama tuh ada tidak ada kepercayaan implisit atau semua diverifikasi, lalu ada verifikasi berkelanjutan pada setiap permintaan, lalu ada keamanan berbasis identitas dan konteks, bukan lokasi, lalu yang terakhir ada membatasi blast radius dengan segmentasi mikro. Lalu selanjutnya ada prinsip inti zero trust, yang dimana yang pertama yaitu ada verifikasi explicit, yang dimana setiap akses diverifikasi menggunakan seluruh data yang tersedia seperti identitas, lokasi, perangkat, dan perilaku pengguna. Lalu tahap kedua yaitu ada akses berhak minimum, yang dimana pengguna hanya bisa diberi akses less privilege sebatas yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dan dibatasi waktu. Lalu ada asumsikan telah disusupi, sistem dirancang, dan asumsi pelanggan. Lalu ada sudah atau akan terjadi sehingga dampaknya diminimalkan. Ada segmentasi mikro, yaitu jaringan dipecah menjadi zona-zona kecil terisolasi untuk membatasi pergerakan lateral penyerang. Lalu selanjutnya ada pemantauan keberlanjutan, yaitu aktivitas dipantau dan dianalisis secara real time untuk mendeteksi anomali dan ancaman secara dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada arsitektur Zero Trust, ZTA, komponen inti berdasarkan NIST SP 800-207 dalam mengelola alur permintaan akses.
Di sini ada subjek atau pengguna perangkat, ada police enforcement point, terus ada police agent, police administrator (PA), dan resource data atau layanan cloud. Di sini juga ada identity management, endpoint dan device security, SIM, threat intel, compliance, dan data police. Data sumber konteks komponen teknis pendukung teknologi yang bekerja bersama untuk mewujudkan Zero Trust di lingkungan cloud. Yang pertama ada IAM, MFA, Identity and Access Management dengan autentikasi multifaktor yang memastikan identitas pengguna sebenarnya. Yang kedua ada mikrosegmentasi, membagi jaringan cloud menjadi segmen-segmen kecil agar akses antar segmen selalu diverifikasi. Yang ketiga ada keamanan endpoint, memvalidasi postur keamanan perangkat, patch, antivirus, dan kepatuhan sebelum memberi akses. Yang keempat ada analitik dan SIM, memantau pola perilaku dan lalu lintas secara terus-menerus untuk deteksi anomali real time. Yang kelima ada enkripsi data, melindungi data baik saat diam at rest, saat berpindah in transit di seluruh ekosistem cloud. Yang keenam ada kebijakan adaptif, aturan akan dinamis berbasis konteks, lokasi, waktu, resiko, dan jenis perangkat yang digunakan. Next. Selanjutnya ada implementasi pada platform cloud public, layanan natif dari penyedia cloud yang mendukung penerapan Zero Trust. Yang pertama ada AWS, IAM Identity Center, dan Fine-Grained Policy. Yang kedua ada WS Verified Access Control, akses berbasis konteks. Yang ketiga ada Security Groups dan Network ACLs untuk mikrosegmentasi. Yang keempat ada Blue Duty untuk deteksi ancaman berkelanjutan. Selanjutnya ada Microsoft Azure Active Directory Entra ID Conditional Access. Yang kedua ada Microsoft Defender for Cloud. Ketiga ada Azure Network Security Groups dan Private Link. Yang terakhir ada Privilege Identity Management PIM. Selanjutnya ada Google Cloud. Yang pertama ada BeyondCraft Enterprise, Pioneer Model Zero Trust. Yang kedua ada Identity Aware Proxy, EAP. Yang ketiga ada FVC Service Control untuk isolasi data. Yang terakhir ada Context Aware Access berbasis resiko pengguna. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Setelah memahami konsep Zero Trust, selanjutnya kita masuk ke tahapan implementasinya. Nah, tahap pertama adalah identifikasi aset. Organisasi perlu memetakan seluruh aset penting seperti data, aplikasi, layanan, hingga perangkat yang digunakan. Dengan mengetahui aset yang dimiliki, perusahaan dapat menentukan mana yang menjadi prioritas untuk dilindungi. Lalu pada tahap kedua adalah memperkuat identitas. Pada tahap ini diterapkan Identity and Access Management atau IAM, penggunaan Multi-Factor Authentication, serta prinsip Less Privilege, yaitu setiap pengguna hanya diberikan hak akses sesuai kebutuhannya. Pada tahap ketiga, yaitu segmentasi akses, jaringan dibagi menjadi beberapa segmen sehingga terjadi serangan pada satu bagian. Ancamannya tidak mudah menyebar ke sistem lainnya. Terakhir adalah pemantauan dan otomatisasi. Semua aktivitas dipantau secara terus-menerus, dan jika ditemukan aktivitas mencurigakan, sistem dapat memberikan respons secara otomatis. Perlu diingat bahwa implementasi Zero Trust bukan proses yang selesai dalam satu kali penerapan, melainkan dilakukan secara bertahap dan terus disempurnakan.
Lalu bagaimana penerapan Zero Trust di dunia nyata? Mari kita lihat beberapa studi kasus serta manfaatnya. Nah, Zero Trust saat ini sudah diterapkan di berbagai sektor. Pada lembaga pendidikan, Zero Trust membantu mengamankan akses mahasiswa dan dosen ke sistem akademik berbasis cloud, meski diakses dari lokasi yang berbeda. Lalu pada sektor kesehatan, model ini melindungi data rekam medis pasien yang sangat sensitif agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Sementara di sektor keuangan, Zero Trust digunakan untuk mencegah akses tidak sah terhadap data dan transaksi nasabah. Penerapan tersebut memberikan beberapa manfaat. Pertama, yaitu mengurangi risiko pergerakan lateral penyerang karena adanya segmentasi jaringan. Yang kedua, meningkatkan visibilitas sehingga seluruh aktivitas akses dapat dipantau. Ketiga, membantu organisasi memenuhi standar kepatuhan seperti ISO 27001, GDPR, maupun HIPAA. Dan yang terakhir, Zero Trust sangat mendukung sistem kerja jarak jauh atau hybrid karena akses tetap aman tanpa harus bergantung pada VPN tradisional. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan Zero Trust juga menghadapi beberapa tantangan. Next. Nah, dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan yang diperhatikan. Yang pertama adalah kompleksitas migrasi, yaitu organisasi yang masih menggunakan sistem lama atau legacy system memerlukan waktu dan perencanaan yang matang untuk beralih ke arsitektur Zero Trust. Yang kedua, biaya investasi awal. Penerapan IAM, sistem monitoring, serta segmentasi jaringan membutuhkan investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah resistansi pengguna. Proses autentikasi berlapis seperti MFA terkadang dianggap kurang praktis oleh pengguna yang sudah terbiasa dengan proses login yang sederhana. Terakhir adalah integrasi multi-cloud. Banyak organisasi menggunakan lebih dari satu penyedia cloud sehingga menjadi kebijakan keamanan tetap konsisten terjadi tantangan tersendiri. Namun, meskipun terdapat tantangan tersebut, manfaat jangka panjang yang diperoleh jauh lebih besar, terutama dalam meningkatkan keamanan, kepatuhan, dan ketahanan sistem terhadap serangan siber. Nah, sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan dari pembahasan mengenai Zero Trust Security Model. Nah, sebagai kesimpulan, Zero Trust bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan, terutama bagi organisasi yang memanfaatkan layanan cloud public. Model ini didasarkan pada prinsip Never Trust, Always Verify, yang diwujudkan melalui verifikasi identitas secara eksplisit, memberikan hak akses minimum, segmentasi mikro, serta pemantauan berkelanjutan. Saat ini, penyedia cloud seperti AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud juga terus menyediakan berbagai layanan keamanan yang mendukung implementasi Zero Trust secara bertahap. Meskipun membutuhkan investasi dan perubahan dalam proses kerja, manfaat yang diperoleh berupa peningkatan keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, serta fleksibilitas kerja menjadi Zero Trust sebagai strategi keamanan yang sangat relevan di era komputasi awan. Oke, sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dah.